Hai teman-teman semua, kali ini saya akan membagikan sebuah kisah nyata yang dialami oleh seorang teman saya. Cerita ini terjadi beberapa tahun lalu, namun masih membekas dalam ingatannya hingga saat ini. Malam itu, Dina terpaksa lembur di kantornya yang berada di kawasan industri pinggiran kota. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, ketika ia akhirnya menyelesaikan pekerjaannya. Dengan langkah gontai, ia berjalan ke halte bus terdekat, berharap masih ada bus terakhir yang lewat. Halte itu sepi dan gelap, hanya ada lampu jalan yang berkedip-kedip, menciptakan bayangan aneh di sekitarnya. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Dina memeluk tasnya erat, mengecek ponselnya yang ternyata kehabisan baterai. Tak lama kemudian, sebuah bus tua berwarna putih pucat muncul dari kegelapan. Bus itu melaju tanpa suara, seolah melayang di atas aspal. Dina merasa ada yang janggal, tapi ia tak punya pilihan lain. Dengan ragu-ragu, ia melambaikan tangannya. Bus itu berhenti tepat di depannya. Pintu terbuka dengan suara berderit pelan. Begitu Dina melangkah masuk, hawa dingin yang menusuk tulang langsung menyergapnya. Lampu dalam bus itu remang-remang kekuningan, membuat interior bus tampak seperti foto usang. Ada beberapa penumpang di dalam. Semua duduk terpisah. Mereka mengenakan pakaian yang tampak kuno, dan tak ada satupun yang mengangkat wajah. Dina mencoba tersenyum pada seorang wanita tua di dekatnya, tapi wanita itu tetap menunduk. Rambutnya yang panjang menutupi wajahnya. Bus melaju dalam keheningan total. Tak ada suara mesin, tak ada suara angin, bahkan tak ada suara gemerincing koin di kotak tarif. Sopir bus hanya terlihat samar-samar dari belakang. Sosoknya kaku dan tak bergerak. Dina mulai gelisah ketika menyadari pemandangan di luar jendela tak lagi familiar. Seharusnya mereka melewati pusat kota yang ramai, tapi yang terlihat hanya deretan pohon tinggi dan kabut tebal. Ia mencoba melihat jam tangannya, tapi jarumnya berputar tak beraturan. Panik mulai menguasainya. Dina bangkit untuk meminta sopir menurunkannya, tapi langkahnya terhenti. Di kaki spion, ia melihat mata sopir yang merah menyala menatapnya. Saat itulah ia mendengar bisikan-bisikan samar memenuhi bus. Suara-suara itu memanggil namanya, mengajaknya untuk tetap di sana. Dengan tangan gemetar, Dina mencoba membuka jendela bus. Terkunci! Ia berlari ke pintu belakang, tapi pegangan pintunya sedingin es. Para penumpang kini mengangkat wajah mereka perlahan, menampakkan wajah pucat tanpa ekspresi. Dalam keputusasaan, Dina menggedor kaca jendela sekuat tenaga. Tiba-tiba bus berhenti mendadak. Pintu terbuka dengan sendirinya dan Dina terhempas keluar. Ia jatuh berguling di aspal, dan ketika bangkit, bus itu sudah menghilang. Dina menemukan dirinya berdiri di sebuah persimpangan asing. Tak ada tanda-tanda kehidupan, hanya kabut tebal dan suara angin. Ponselnya tiba-tiba menyala, menunjukkan pukul 3 pagi. Tapi ada yang aneh. Tanggalnya menunjukkan 3 hari setelah ia naik bus itu. Sejak malam itu, Dina tak pernah lagi berani naik bus malam sendirian. Dan kadang, di malam-malam tertentu, ia masih bisa mendengar bisikan-bisikan itu memanggilnya. Bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.